Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Masih semangat belajar kan semuanya? Ibu. Wah, mantap sekali ya. Apakah ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Belum tahu, Bu. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Nah, jika mendengar kata karbohidrat, apa yang langsung terfikirkan dalam benak kalian? Nasi, Bu. Oke, bagus. Yang lainnya? Jagung, Bu. Kentang, Bu. Wah, benar sekali ya. Yang kalian sebutkan itu merupakan beberapa makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, sekarang coba kalian buka buku kalian pada halaman 207 dan langsung bergabung pada kelompok yang telah dibagikan ya. Sudah, Bu. Baik, jika sudah berkelompok, coba dibaca materi mengenai karbohidrat dan diskusikanlah bersama teman sekelompoknya. Dan jika dirasa materi pada buku kurang lengkap, silahkan kalian mencari informasi lebih lanjut melalui internet. Ibu beri waktu 30 menit untuk berdiskusi dan setelah itu kita akan bahas bersama ya. Baik, Ibu. Bagaimana? Sudah selesai ya waktu berdiskusinya? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Coba kelompok 1, silakan dipaparkan menurut kalian karbohidrat itu apa ya? Baik, Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Oke, bagus ya. Dari kelompok lain, apakah ada tambahan? Saya, Bu, dari kelompok 3. Menurut yang saya baca, karbohidrat itu merupakan suatu polihidroksialdehida dan keton. Apakah benar, Bu? Iya, benar sekali ya. Sebenarnya, istilah yang benar itu merupakan polihidroksialdehida atau keton. Karena ternyata suatu karbohidrat itu bukanlah hidrat dari karbon. Hal itu dipelajari pada kimia organik ya anak-anak. Baik, Bu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Ibu. Jika begitu, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jenis dan sifat karbohidrat dalam makanan. Dari hasil diskusi kalian, ada apa saja sih jenis-jenis karbohidrat itu? Saya dari kelompok 3 ingin menjawab, Bu. Ada 3, Bu, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida, Bu. Oke, bagus. Ada satu lagi ya, yaitu oligosakarida. Nah, mungkin kita bahas terlebih dahulu tentang monosakarida. Coba dari kelompok 3 ya, dijelaskan terkait monosakarida. Baik, Bu. Monosakarida merupakan karbohidrat yang terdiri atas satu satuan sakarida yang tidak bisa dihidrolisis lagi. Ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti gizi, yaitu glukosa atau dinamakan gula anggur yang terdapat dalam sayur. Fruktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu dan buah. Dan galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Galaktosa bisa didapat dari susu dan produk olahan susu seperti keju, mentega, dan yogurt. Oke, sangat jelas sekali ya yang dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada, Bu. Ketiga monosakarida ini memiliki sifat mempunyai rasa manis dalam makanan dan larut dalam air. Oke, bagus sekali ya. Mungkin untuk bahasan monosakarida dicukupkan dan kita lanjut ke pembahasan disakarida. Coba dari kelompok 2 dipaparkan mengenai jenis disakarida yang mempunyai arti gizi dan sifatnya. Baik Ibu, ada 3 jenis disakarida yang mempunyai arti gizi yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa.
Ketiga disakarida ini memiliki sifat mempunyai rasa manis dalam makanan, larut dalam air, dan juga dapat terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis. Lalu, dalam bahan makanan apa saja 3 jenis disakarida itu dapat ditemukan? Dari yang saya baca, sukrosa itu terkandung dalam gula pasir, lalu maltosa terkandung dalam biji-bijian seperti gandum, jagung, serta produk turunannya seperti tepung dan sereal. Dan laktosa atau gula susu hanya terdapat pada susu. Oke, cukup jelas sekali ya pemaparannya. Apakah ada tambahan lain? Secara garis besar, hasil diskusi kami sama, Bu. Oke, jika begitu kita lanjut ke pembahasan mengenai polisakarida yang memiliki nilai gizi dan sumbernya ya. Salah satu yang saya temukan saat diskusi mengenai polisakarida yang memiliki nilai gizi adalah pati, Bu. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Beras, jagung, dan gandum mengandung 70-80% pati. Kacang-kacang kering seperti kacang kedelai, kacang merah, dan kacang hijau mengandung 30-60% pati. Sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong mengandung 20-30% pati. Oke, benar sekali ya. Dari kelompok lain, apakah ada tambahan? Cukup, Bu. Baik, jika cukup, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu, apa sih fungsi atau peranan dari karbohidrat itu sendiri? Coba dari kelompok 2 dipaparkan hasil diskusinya. Menurut kelompok 2, karbohidrat berfungsi untuk menghasilkan energi, Bu. Apakah ada pendapat lainnya? Kami dari kelompok 1 ingin menambahkan, Bu, fungsi lain karbohidrat yaitu memberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kita lanjutkan ya ke topik selanjutnya, yaitu terkait faktor penyebab kerusakan dan pengawetan karbohidrat. Nah, apa saja sih penyebab kerusakan bahan pangan, terutama yang mengandung karbohidrat? Dari kelompok 2 menemukan bahwa kerusakan pangan itu disebabkan oleh perubahan fisik, perubahan biologis, dan perubahan akibat proses kimia, Ibu. Dari kelompok lainnya bagaimana? Sama, Bu. Baik, jika sama, Ibu minta kelompok 1 memaparkan tentang kerusakan pangan akibat perubahan fisik, kelompok 2 mengenai perubahan biologis, dan kelompok 3 mengenai perubahan akibat proses kimia. Baik, Ibu, perubahan fisik bahan pangan umumnya disebabkan karena adanya pengaruh dari perubahan lingkungan tempat bahan pangan tersebut disimpan. Nah, perubahan fisik bahan pangan ditandai dengan adanya perubahan kandungan air dan atau pH bahan pangan serta cacat pada bahan pangan tersebut. Perubahan fisik bahan pangan dapat disebabkan oleh perubahan suhu dan pH lingkungan tempat bahan pangan disimpan. Selain itu, mekanisme penyimpanan, distribusi atau pengangkutan dan penanganan yang tidak benar juga ini dapat menyebabkan perubahan terhadap fisik bahan pangan tersebut. Oke, dilanjut terlebih dahulu ke pemaparan kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Baik, Ibu, dari kelompok 2 izin menyampaikan terkait kerusakan pangan akibat perubahan biologis. Perubahan biologis dapat disebabkan oleh organisme-organisme makroskopis seperti serangga dan tikus atau mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi. Mikroorganisme yang mengkontaminasi bahan pangan dapat bersumber dari habitat natural, tempat bahan pangan diproduksi seperti air, tanah, atau udara, atau kontaminasi akibat metode penyimpanan yang tidak sesuai, Ibu. Saya dari kelompok 3 izin menyampaikan kerusakan pangan akibat proses kimia. Perubahan kimia dapat disebabkan adanya aktivitas alami yang terjadi
pada bahan pangan alami. Perubahan kimia dapat bersifat enzimatis dan non-enzimatis. Perubahan kimia tipe enzimatis umumnya dijumpai pada buah dan sayuran. Perubahan ini ditandai dengan berubahnya warna buah dan sayuran hingga akhirnya buah dan sayuran tersebut membusuk. Perubahan kimia tidak dapat dihindari namun dapat dihambat dengan cara menyimpan bahan pangan pada suhu yang lebih rendah dari suhu lingkungan atau dengan cara mengawetkan makanan. Oke, bagus. Ibu tambahkan sedikit ya. Bahan pangan yang berperan sebagai sumber karbohidrat utama memiliki waktu penyimpanan yang relatif lebih lama dan kualitas nutrisi makanan yang disimpan tidak berubah secara signifikan. Beras dan gandum dapat disimpan dalam jangka waktu berbulan-bulan, sedangkan roti dan buah sangat dianjurkan untuk segera dikonsumsi. Kerusakan bahan pangan seperti beras dan biji umumnya disebabkan oleh masuknya serangga seperti kutu ke dalam tempat penyimpanan. Roti dan buah memiliki waktu penyimpanan yang relatif lebih singkat. Kerusakan pada dua jenis sumber karbohidrat ini umumnya disebabkan oleh jamur mikroskopi. Konsumsi roti atau buah yang sudah rusak sangat berbahaya bagi tubuh karena beberapa jenis jamur tersebut menghasilkan toksin atau racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, karakteristik kerusakan bahan pangan pada karbohidrat berdasarkan uji organoleptik, di mana uji organoleptik ini ada rasa, warna, bau, tekstur, dan adanya mikroorganisme. Dapat dilihat berdasarkan terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Selain itu, dapat berair, berlendir, dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler. Teknik pengawetan yang sering dilakukan untuk mencegah pembusukan makanan akibat mikroorganisme dan sering dilakukan pada bahan padat yang mengandung karbohidrat, yaitu teknik pengeringan dengan cara menjemur atau memanaskan makanan. Baik, terima kasih Bu. Lalu bagaimana ya Bu untuk mengetahui bahwasanya dalam makanan tersebut mengandung suatu karbohidrat? Oke, pertanyaan yang bagus. Untuk mengetahui di dalam makanan tersebut mengandung karbohidrat apa, dilakukan uji kualitatif karbohidrat. Coba simak video berikut ya. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan melakukan uji karbohidrat. Pada percobaan kali ini, tujuannya adalah yang pertama mengetahui cara untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat pada suatu bahan secara kualitatif dengan serangkaian uji kimiawi. Dan yang kedua adalah mengetahui hasil uji positif pada identifikasi karbohidrat. Nah, pada percobaan kali ini ada 3 uji yang kita lakukan. Yang pertama adalah uji Molis, yang kedua adalah uji Benedict, yang ketiga adalah uji iodin. Untuk uji yang pertama yaitu uji Molis, bahan yang kita gunakan di sini ada fruktosa, kemudian glukosa, sukrosa, laktosa, dan amilum sebagai bahan yang akan kita uji. Nah, di sini juga ada reagen Molis dan asam sulfat pekat. Nah, pertama pada uji Molis yaitu kita tambahkan sebanyak 3 tetes reagen Molis ke masing-masing sampel bahan. Lalu kita kocok perlahan ya masing-masing sampel. Kemudian satu persatu bahan kita tambahkan dengan asam sulfat pekat sebanyak 1 sedotan pipet. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi secara langsung melalui dinding tabung reaksinya. Lalu dinding tabung reaksinya secara langsung. Jangan dikocok. Kita taruh dulu. Lakukan pada semua bahan
Dari hasil uji yang kita lakukan, di sini tampak bahwa kelima bahan yang kita uji membentuk bidang batas berwarna merah ungu. Mari kita lihat satu persatu. Di sini untuk fruktosa, ya, terlihat jelas di sini ada bidang batas berwarna merah ungu. Kemudian untuk glukosa juga terbentuk bidang batas berwarna merah ungu. Kemudian sukrosa juga demikian, di sini terlihat ada bidang batas berwarna merah ungu. Untuk laktosa, nah ini juga ada bidang batas berwarna merah ungu. Dan yang terakhir untuk amilum, nah, di sini juga terbentuk bidang batas berwarna merah ungu. Nah, dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kelima bahan yang kita uji mengandung karbohidrat. Dari hasil uji positifnya yaitu terbentuk bidang batas berwarna merah ungu pada uji molis. Untuk yang kedua yaitu uji Benedict. Nah, alat bahan yang kita gunakan nampaknya masih sama dengan uji molis. Ya, ini adalah glukosa, kemudian fruktosa, kemudian sukrosa, laktosa dan amilum. Itulah bahan-bahan yang kita uji. Kemudian di sini ada reagen Benedict. Dan di sini kita menggunakan sebuah kompor, beker gelas dan air yang digunakan sebagai terbat atau penanas air. Untuk percobaan Benedict, langkah percobaan yang pertama yaitu kita masukkan sebanyak 2 mili reagen Benedict pada masing-masing sampel. Nah, di sini saya menggunakan pipet ukur, ya. Kita ambil sebanyak 2 mili. Kita masukkan. Lalu kita kocok, kelima larutan kita kocok. Lalu kita masukkan ke dalam butter bath, ya, atau penanas air pada air mendidih selama 10 menit. Nah, jangan lupa untuk setiap tabung reaksi perlu diberi label agar tidak tertukar dan mengetahui yang mana sampelnya. Setelah 10 menit terlihat terjadi perubahan warna. Setelah dipanaskan selama 10 menit, tampak terlihat di sini pada glukosa terjadi perubahan warna dan terbentuk seperti endapan warna merah bata. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada fruktosa, juga terbentuk endapan merah bata. Nah, pada laktosa, di sini terbentuk endapan yang berwarna agak merah kecoklatan atau orange. Kemudian pada sukrosa ini ternyata larutannya tetap berwarna biru, ya. Dan pada amilum juga demikian, warna larutannya tetap berwarna biru. Nah, dengan demikian pada uji Benedict ini dapat disimpulkan bahwa yang memberikan hasil positif yaitu adalah glukosa, fruktosa, dan laktosa yang memberikan warna endapan merah bata, ya, yang menandakan bahwa mereka adalah gula pereduksi. Uji yang ketiga adalah uji iodium. Nah, di sini kita tetap menggunakan 5 sampel yang sama yaitu sukrosa, laktosa, amilum, fruktosa, dan glukosa. Dan di sini kita menggunakan reagen iodium. Langkah percobaan pada uji iodium yaitu kita teteskan reagen iodinnya sebanyak 1 tetes kepada masing-masing sampel, ya, sebanyak 1 tetes kita tambahkan. Kemudian kita kocok, ya, kita kocok masing-masing sampel yang telah dicampur dengan iodin. Dari percobaan yang kita lakukan, terlihat bahwa di sini sukrosa berwarna kecoklatan, ya. Kemudian untuk laktosa, ya, dia tetap berwarna putih.
Kemudian untuk amilum, terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Kemudian untuk fruktosa, warnanya orange ya. Kemudian untuk glukosa juga orange atau kuning kecoklatan seperti ini. Nah, dari hasil percobaan ini dan perubahan warna yang terjadi, dapat kita simpulkan bahwa yang memberikan hasil uji positif pada uji iodium adalah amilum, yaitu terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi biru kehitaman. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika semuanya sudah jelas, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Jangan lupa untuk terus mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.